Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, semuanya yang hadir, pimpinan daerah Asia, pimpinan cabang Muhammadiyah ini cabang Wanasari, pimpinan cabang Asia Wanasari beserta Ortom, pimpinan ranting Muhammadiyah Pesantunan Asia Ortom, Bapak Ibu jamaah pengajian semua yang saya hormati. Kalau dulu Pak Alis minta izin mendirikan panti asuhan, kok sekarang mungkin tidak saya izinkan. Tapi karena dulu masih kita izinkan. Kenapa kalau sekarang minta panti asuhan tidak kita izinkan? Sudah terlalu banyak panti asuhan. Masih banyak tempat tidur yang kosong di panti asuhan. Makanya mungkin panti asuhan sudah kita anggap cukup. Lalu Pak Tasir, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau panti asuhan sudah dianggap cukup? Yang belum dibangun Muhammadiyah adalah membangun pasar. Nah itu ya, membangun pasar itu yang sekarang belum dibangun Muhammadiyah. Kan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Bapak Ibu pun sami makmur apa daerahnya? Kira-kira Bapak Ibu pun sami makmur apa daerahnya? Nah, daerah tapi nyatanya gedungnya bagus-bagus, itu panti asuhan bagus, masjid bagus. Gedung ini insya Allah tidak lama lagi juga bagus. Nggak usah khawatir. Nabi sudah menjamin mana khosot lakum mimalin. Jadi mana khosot sodakotum mimalin. Tidak ada sodakoh yang mengurangi harta. Sehingga berapapun yang kita infakkan, kita sodakohkan, tidak akan mengurangi harta kita. Karena Allah akan memberi jalan lain untuk menambah harta Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikhlas dalam bersodakoh, maka sodakoh kan apa akar katanya ya, sama dengan sidik, jujur. Kenapa sodakoh yang kemudian menjadi landasan zakat itu berakar kata yang sampai dengan sidik, jujur? Karena amil zakat tidak pernah ngerti berapa harta Bapak Ibu, gitu kan? Apa pernah ngerti amil zakat berapa jumlah harta Bapak Ibu? Nggak pernah ngerti. Juga nggak pernah nanya. Sehingga berapa zakat Bapak Ibu tergantung keikhlasan Bapak Ibu, tidak tergantung jumlah harta. Kenapa? Karena tergantung kejujuran Bapak Ibu. Beda kalau PBB, jelas hitungannya itu ya, berapa meter itu jelas. Tapi kalau Bapak Ibu zakat, apakah pernah ambil zakat nanya ngitung berapa harta Bapak Ibu? Rumah Bapak Ibu mana yang pernah datangi ambil zakat nanya jumlah harta Bapak Ibu? Nggak pernah nanya kan ambil zakat. Padahal ambil zakat mestinya sesuai dengan harta yang Bapak Ibu miliki. Tapi ambil zakat nggak pernah nanya harta Bapak Ibu. Maka berapa Bapak Ibu zakat tergantung kejujuran Bapak Ibu. Dihapusi orang ngerti ambil zakat. ya. Jadi Bapak Ibu bohongi ngapusi ambil zakat juga Bapak Ibu tidak tahu. Makanya sodako sangat tergantung kejujuran Bapak Ibu semua. Beda karo pajak, jelas 12% gitu. Jelas 10%. Persennya jelas, hitungannya juga jelas. PBB jelas berapa tanahnya, walaupun kadang-kadang tukang ukur ya ngapusi barang gitu. Rumahnya 15 meter dihitung 12 meter. Tapi yang salah kan tukang ukur atau Bapak Ibu, jangan-jangan yang kerjasama antara Bapak Ibu dengan tukang ukur. Tapi jelas ada hitungannya.
Itulah kenapa zakat menggunakan kata sedekah yang sangat tergantung kejujuran bapak ibu. Kan kalau bapak ibu bahas zakat kan mesti At-Taubah ayat 60. Di At-Taubah ayat 60 itu nggak ada kata zakat bapak ibu, ya, tidak ada kata zakat, adanya sedekah. Nah pertanyaannya, pripun kok sampai tekan zakat? Wong ayatnya jelas bukan kata zakat. Bid'ah aja niku. Nggih. Ora sesuai dengan ayatnya ya. Enggak ada kata zakat di At-Taubah 60. Tapi kok yakin banget niku ayat zakat. Begitu apa namanya? Bicara zakat mesti langsung menyebut At-Taubah ayat 60. Padahal di sana tidak ada kata zakat. Pripun nyambungnya pripun nyambungnya jenengan. Ya sama, bapak ibu nek zakat fitrah nopo yang dikeluarkan zakat fitrah? Menaik zakat fitrah jenengan bapak ibu apa yang dikeluarkan? Beras. Juga nggak nyambung dengan dalilnya. Ini bukan nyambung dari dalilnya. Karena dalilnya berbunyi farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'amin tamrin sa'amin sa'irin. Sampun mertuake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ing zakat fitri menapa sa'amin tamrin setunggal sok kurma, sa'amin sa'irin setunggal sok gandum, teng pundi wonten beras. Aja-aja bid'ah ini nggih. Teng pundi wonten beras. Enggak ada di situ beras. Terus dalil liyane nuqiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'amin tamrin sa'amin sangrin sa'amin zabib sa'amin ta'am. Kami para sahabat menaikkan zakat fitri pada zaman Nabi, satu sok kurma, satu sok gandum, satu sok anggur kering, setunggal sok makanan. Teng pundi wonten beras. Pripun nyambungnya kok langsung tekan beras? Jare nek ora ayate bid'ah. Jare nek ora dalile bid'ah. Beras ora ana dalile. Wong Brebes isine telur asin. Angsal mboten dengan zakat telur asin. Angsal mboten dengan zakat telur asin. Atau bapak ibu akan sesuai hadis malam takbiran jenengan betok kurma teng panitia zakat angsal apa mboten? Kan dalil. Asal mboten bapak ibu malam takbiran jenengan teng panitia zakat fitrah betok kurma teng panitia zakat dengan zakat kurma angsal mboten? Dalilnya jelas niku kurma. Angsal mboten jenengan betok kurma untuk zakat fitrah. Angsal wong dalilnya jelas. Mukur oleh panitia dikira seneng. Malah dibagi panitia. Bagi langsung orang ngira zakat. Itu Bapak Ibu jadi memahami Quran hadis mboten mesti kok langsung tag. Tapi disesuaikan kali situ situasi. Mulai tamu Muhammadiyah memahami Quran hadis mboten namung tak dalile, tapi wonten 3 cara bayani, cara burhani, dan cara irfani. Itu cara memahami Quran hadis mungguhe Muhammadiyah. Mboten namung dalil teknya, tapi wonten cara bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu dalilnya dipahami. Farodho Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'amin tamrin. Sampun mertuake sapa Rasul ing zakat fitri menapa sa'amin tamrin setunggal sok kurma. Itu dalil.
Tapi nek jenengan kan kurma kangelan apa mboten? Jenengan zakat fitrah kurma kangelan apa mboten? Mungkin sameneika mboten kangelan wong kathah kurma. Tapi sing diwai kurma, sing dibagi kurma seneng apa mboten? Cobi tiang miskin teng pesantunan kira-kira diwai beras karo kurma pilih pundi? Nah, kira-kira masyarakat pesantunan senang pundi dipangiri beras napa diparingi kurma? Nah, buatan kurma tapi pilih beras. Maka cara memahami Quran hadis yang kedua jenenge burhani, disesuaikan dengan situasi masyarakat. Pendekatan ilmiah, kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu jenenge cara memahami Quran secara burhani. Jalaran nek wong pesantunan dipaksa kurma malah mboten didahar. Malah mules kesendes. Maka lalu ulama musyawarah, napa sing pas munggo Indonesia? Nek kurma kok kados kok mboten pas, maka musyawarah ijma ulama bersepakat. Napa sepakate? Satu, pertimbangannya makanan pokok. Yang kedua yang mengenyangkan. Itu pertimbangannya. Maka ketemulah beras. Sehingga beras adalah cara memahami model burhani Muhammad Muhammadiyah tentang barang untuk zakat fitrah, untuk zakat fitri. Tapi suatu ketika jenenge penafsiran saged berubah. Quran hadis bonten mungkin berubah tetap, tapi penafsiran saged berubah. Upamane wong pesantunan pun boten kersa ndahar sego, senenge roti, kita ubah. Kita ubah. Tidak lagi beras tapi gandum. Jalan wong pesantunan wis dadi wong Eropa kabeh. Roti. Wah, Eropa kabeh, maka berubah dari nasi menjadi roti. Maka panitia zakat nanti mengubah pengumuman, boten nampi beras tapi gandum. Nah itu namanya penafsiran, bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Al Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Dalam hal pemahaman dan pengamalan, Islam saged berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Ruangnya berubah dari Arab pindah ke pesantunan, maka dari kurma kita ubah menjadi beras. Dadot boten bid'ah, tapi dalam rangka pemahaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka ayat Quran, dalil hadis boten saged berubah selamanya seperti ini. Ya namanya hadis zakat ya selamanya faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri syamin tamrin, tetap tamrin, tetap kurma. Mboten diubah dados beras, tetap kurma. Tapi penafsirannya, pengamalannya bisa berubah sesuai perkembangan zaman, sesuai perkembangan wilayah. Wilayah berubah jadi berubah. Mungkin teng Eropa mboten kersa beras, di sana gandum. Pinten so'amin tamr setunggal sok kurma, pinten setunggal sok. Nah, jenengan pinten kilo nek zakat fitrah Bapak Ibu? 3 kilo. Wonten sing 3 kilo, wonten malih sing pinten kilo, 2,5 kilo, wonten 2,5 kilo. Nah, kok beda-beda? Ya terserah. Wong nafsiri sok satu sok. Nah sekarang kita lihat satu sok. Munggu kitab Fiqh Sunnah setunggal sok menika sekawan mud. Ya. Jadi kita zakat sekawan mud. Sekawan mud itu satu sok. Pertanyaannya, kalau satu sok 4 mud, pinten setunggal mud?
Ben jelas jenengan mangke mantap nih zakatnya nggih. Satu so itu 4 mud. Lalu berapa satu mud? Kita buka lagi tentang kitab Fiqh Sunnah. Munggu kitab Fiqh Sunnah ingkang dipun wastani setunggal mud menika 2 telapak manusia dewasa jadikan 1. Nah, ini namanya 1 mud. Munggu pesantunan napa bahasa napa niku? Sareokan. Sareokan. Nggih, sareokan. Lah dados jenengan zakat cukup sekawan reokan. Jalan setunggal mud napa? 1/4 zakat, 1/4 sok. Lah pertanyaannya berapa 1 mud kalau di kitab menyebut 2 telapak manusia dewasa jadikan 1? Jawabannya tergantung wonge. Nah wonge jarinya panjang-panjang banyak, nah jarinya pendek-pendek sedikit, bingung jenengan. Bingung. Maka biar umat tidak bingung, ulama kumpul lagi. Ulama kumpul lagi dan masyarakat tidak bingung. Membuat penafsiran yang pasti yang mudah dipahami oleh umat. Maka lalu Majelis Ulama Indonesia kemudian kumpul para ulama membuat ijma, kesepakatan. Berapa kesepakatannya? Kalau yang sudah berjalan hamil adalah 2,5 kilogram. Apakah 2,5 kilogram itu sudah meyakinkan untuk 4 mud? Lah jenengan mangke bar kondur pengawasan langsung reok beras gitu. Dengan ukur nanti kondur saking pengawasan langsung reok beras sekawan reokan jenengan ukur pinten kilo. Nah diukur ternyata lebih dari 2,5 kilogram, berarti bapak ibu kudu nombok. Wingi zakate kurang. Tapi setelah diukur ternyata mung 2 kilo, bapak ibu punya kelebihan 0,5 kilo. Tapi biasanya Indonesia itu ulamanya sudah mengambil prinsip ikhtiyat, hati-hati, mesti dilebihi. Saya kira tidak ada sebesar apapun, sepanjang apapun jari orang Indonesia, tidak ada yang mencapai 2,5 kilogram. Maka kalau 2,5 kilogram itu sudah cukup. Tetapi sekali lagi maka bapak ibu ukur nih, berpengawasan dengan reok beras dengan timbang. Oh ternyata mu 2 kilo, berarti zakat saya lebih 0,5 kilogram. Nek lebih angsal apa mboten? Angsal. Nek kurang mboten angsal. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Maka insya Allah zakat kita sudah lebih dari 1 sok masing-masing orang, karena ukuran yang ada oleh MUI sudah dilebihi. Itulah ciri ulama Indonesia, banyak ikhtiyat, banyak hati-hati. Sampai-sampai saking hati-hatinya bapak ibu melihat jadwal imsakiyah ya, itu mungkin khas Indonesia ya, ada jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah adalah bentuk kehati-hatian ulama Indonesia dalam memulai berpuasa. Bapak ibu lihat jadwal imsakiyah, di sana ada 2 kolom, ada kolom subuh, ada kolom imsak. Nah itu kan, ada kolom imsak, ada kolom subuh. Apakah dalam fikih dibedakan antara imsak dan subuh? Boten. Kita lihat pengertian kapan kita mulai puasa. Dari pengertian puasa menurut kitab-kitab. Menurut kitab-kitab puasa diartikan asyam bimana al-imsak. Al-imsak anil muhtirat min tulungil fajri ila ghurubi syamsi mangania. Ingkang dipun wastani puasa adalah al-imsak, menahan diri, mencegah, menahan dari berbuka, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar itu waktu dimulainya sholat apa?
subuh. Maka imsak adalah subuh. Nah, imsak adalah subuh. Sehingga kita mulai puasa, mulai waktu subuh. Tapi subuh teng jadwal, betul subuh teng masjid. Teng masjid pun telat, subuh teng jadwal. Sehingga mestinya tidak perlu 2 kolom. Imsak adalah subuh. Sehingga kita mulai puasa, mulai subuh. Tetapi karena saking hati-hatinya ulama Indonesia, ada kolom imsak, ada kolom subuh. Gimana rumusnya? Rumus imsak mesti 10 menit sebelum subuh. Nah, sehingga rumusnya aja. Pokoknya imsak selalu 10 menit sebelum subuh. Sehingga Bapak Ibu ketika sirine berbunyi nggak usah khawatir, masih bisa 4 gelas. masih bisa 4 gelas karena 10 menit. Bagi Muhammadiyah lebih panjang lagi, karena Muhammadiyah mengubah waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Sehingga waktu subuh Muhammadiyah molor 8 menit dari pemerintah. Sehingga kalau imsak radio Muhammadiyah masih punya waktu 18 menit. Wah, yang lainnya sudah ke masjid, orang Muhammadiyah masih ngeteh di teras, karena masih 18 menit. Malah manas-manasi wong teng masjid. Ya, itu namanya fikih bisa berbeda. Sehingga imsak adalah subuh. Tapi karena ulama Indonesia itu hati-hati, maka orang Indonesia diberitahu ini sudah imsak. Biar persiapan. Jangan langsung lampu merah, tapi ada lampu kuning. Sehingga imsak di jadwal imsakiyah itu bukan bid'ah, bukan berarti ulama Indonesia mboten paham. Itu karena ulama Indonesia mengambil prinsip ihtiyat, hati-hati. Maka sebelum lampu merah ada lampu kuning. Itulah ulama Indonesia selalu ada prinsip kehati-hatian. Maka imsak pun dibedakan dengan subuh. Padahal namanya imsak ya subuh menurut fikih, menurut syariah. Maka puasa adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari berbuka dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi karena Quran hadis turun di khatulistiwa, semua ukurannya khatulistiwa. Terbit fajar sampai terbenam matahari itu jelas, karena kita di khatulistiwa. Islam turun di Arab Saudi khatulistiwa, siang malam imbang. Sehingga siang 12 jam, malam 12 jam. Ditambah imsak kira-kira 1 jam, sehingga puasa kita kira-kira 13 jam. Gak ada masalah, karena syariah tidak menyebut berapa jam kita puasa. Syariah hanya menyebut selama matahari nongol, gitu ya. Selama matahari terbit sampai terbenam, bahkan ditambah fajar, itu khatulistiwa, gak ada masalah. Tapi ini masalah bagi negara di dekat kutub utara sana, karena siangnya 23 jam, malamnya cuma 1 jam. Kira-kira Bapak Ibu seandainya diminta puasa sehari 23 jam selama sebulan, kuat apa mboten? kan syariah tidak menyebut berapa jam kita puasa. Syariah hanya menyebut selama matahari terbit ditambah fajar. Itu rumus pengertian puasa. Tidak pernah menyebut berapa jam. Padahal letak geografis berbeda-beda. Di negara-negara dekat kutub utara, siangnya bisa 23 jam. Pripun jenengan, nek malam cuma 1 jam. Buka langsung sahur. Langsung cuma 1 jam.
Bagaimana 1 jam ngatur mulai takjil sampai sahur, coba cuma 1 jam. Kapan tadarusnya ya? Kapan tadarus, kapan sholat tarawih, cuma 1 jam. Wong jenengan takjil saja wis 1 jam. Lah wong kolak sak baskom. Ya. Lah ini ulama perlu merumuskan ulang apa pengertian puasa ya. Biar semua negara bisa ikut. Maka banyak fikih-fikih yang butuh rumusan baru seiring perubahan dan perkembangan umat Islam di seluruh dunia. Dulu Islam hanya Arab Saudi, kemudian Asia yang semuanya khatulistiwa. Dan sekarang Islam sudah merambah ke seluruh dunia dengan perbedaan geografis yang beragam. Sehingga fikih-fikih, kitab fikih semuanya di Arab, gitu ya. Kitab fikih semuanya di Arab, sehingga semua rumusan waktu sholat, puasa semua menggunakan standar Arab Saudi, padahal letak geografis berbeda, termasuk waktu sholat. Maghrib adalah sholat di mana ketika matahari tenggelam sampai selama ada sinar merah, itu maghrib. Lah sekarang di wilayah tertentu, di bumi tertentu ada sinar merah sepanjang malam. Kalau kita kan maghrib sebentar karena sinar merah cuman sebentar. Tapi ada negara yang sinar merahnya sepanjang malam. Kan maghrib kabeh gitu. Semalam isinya sholat maghrib. Lalu ada kewajiban sholat isya apa mboten di negara ini? Ini nanti butuh rumusan ulang ya. Lah di negara kutub utara dalam waktu tertentu itu matahari sepanjang hari. Lah kalau matahari sepanjang hari, pripun puasanya? Apa libur ya puasanya ya? Nah, ini nanti fikih butuh rumusan-rumusan baru supaya bisa diikuti oleh seluruh dunia. Yang jenengan tentang Indonesia bukan masalah, tuh bukan tentang mikir jenengan gitu. Apa teman saya yang di sana pripun cara puasanya itu nggak pernah mikir jenengan kan? Nggak pernah mikir. Padahal kita harus mulai mikir sekarang. Bagaimana caranya memberikan pelajaran kepada muslim-muslim di Alaska. Alaska itu kan negara dekat kutub utara. Itu siangnya 23 jam. 23 jam. Sehingga beberapa ulama sudah mulai membahas bagaimana cara puasanya orang Alaska misalnya. Walaupun ada 2 solusi. Yang satu silakan dengan buka puasa, ikut negara terdekat yang banyak muslimnya untuk berbuka. Pokoknya kalau negara terdekat yang banyak muslim buka, ikut buka. Tapi kan nggak enak ya, buka tapi matahari masih nongol. Kan nggak enak nih. Lagian habis buka ngapain ya, wong matahari masih ada, masa terawih awan-awan. Masa terawih awan-awan. Padahal pengertian sholat tarawih menurut Tarji adalah sholat 11 rakaat pada bulan Ramadan. Sholat malam dalam bulan Ramadan 11 rakaat namanya tarawih. Itu pengertian Tarji tentang sholat tarawih. Yang dibedakan dengan sholatul lail. Sehingga ada sholatul lail, ada sholat tahajud, ada sholat tarawih. Ketiganya 11 rakaat. Ya. Jadi ketiganya 11 rakaat, tapi beda antara sholatul lail, sholat tahajud, dan sholat tarawih. Ketiganya 11 rakaat, tapi sholatul lail itu sholat sunnah 11 rakaat setelah sholat isya tanpa harus tidur terlebih dahulu, namanya sholatul lail. Tapi kalau tahajud sholat 11 rakaat setelah sholat isya diselingi tidur terlebih dulu. Kan tahajud artinya sholat di sela-sela tidur, bangun turu kok tahajud. Nah, ya, sholat di sela-sela tidur namanya tahajud. Maka diawali dengan tidur terlebih dahulu. Sementara tarawih adalah sholat malam pada bulan Ramadan, kan sholatul lail, sholat malam. Lah kalau habis buka kemudian matahari masih ada,
masa salat tarawih matahari masih nongol. Nah inilah saya katakan Islam syariatnya sama, dalilnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, tapi bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda. Karena apa? Masyarakatnya beda, kulturnya beda, geografisnya beda. Itulah yang menurut Muhammadiyah namanya pemahaman secara burhani, pemahaman secara ilmiah, pemahaman menurut situasi masyarakat, pemahaman sesuai perkembangan zaman. Itu namanya pemahaman secara burhani. Kenapa Muhammadiyah hisab? Ya karena pemahaman secara burhani, secara ilmiah, bahwa bumi, bulan, dan matahari posisinya bisa diketahui dengan ilmu. Maka Muhammadiyah sudah tahu kapan tanggal 1 Ramadan. Sekarang sudah tahu loh Muhammadiyah. Sehingga PP Muhammadiyah nanti sebentar lagi kirim surat edaran PP Muhammadiyah, isinya langsung 5 paket. Kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, dan kapan 10 Dzulhijjah. Pinter Muhammadiyah. Ngerti sadarnya winarah. Kenapa? Wong tinggal ngitung dengan ilmu. Maka namanya ru'yah bilang ilmi. Itu Quran hadis dipahami secara burhani namanya. Itu pemahaman Muhammadiyah. Cara pemahaman yang ketiga namanya pemahaman irfani, pemahaman sarang uruf. Uruf kadang berarti spiritual, kadang bermakna kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita ada kebiasaan yang kita nggak bisa meninggalkan walaupun tidak ada syariahnya. Kira-kira Pak Kiai Toha berani buatan khotbah tanpa kupluk? Coba. Bapak Ibu pernah ngerti khotib di masjid kita ini tanpa peci? Hampir nggak pernah ada ya. Khotib pun nggak berani. Padahal Bapak Ibu dalilnya yorana. Quran yang buat nonton, hadisnya buat nonton, tentang syarat rukun buatan nonton. Tapi orang wani ninggal. Nah kalau tentang mereka pengawasan, buatan peksinan, buatan kopian, buatan kupulkan pripun jenengan. Kayak Ustadz beneran apa orang ya? Kayak beneran Ustadz kok gundulan, ngerti nggak? Padahal nggak ada loh dalil ini, nggak ada dalil kupluk, tapi hampir nggak ada khatib yang lepas kupluk. Nah seperti ini namanya pemahaman secara irfani, secara kelaziman, tidak melanggar hukum, tidak melanggar fikih, tidak melanggar syariah, melanggar kemakrufan, ya. Melanggar kemakrufan, melanggar kelaziman. Jenengan pengawasan ngagem training asal mboten, asal mboten, asal kan nutup aurat, nutup aurat. Syariah nutup aurat, tapi mboten lazim. Lah memahami dengan menghubungkan kelaziman namanya pemahaman secara irfani. Maka Muhammadiyah dalam memahami Quran hadis dipahami secara bayani, bunyi dalil teksnya itu namanya bayan. Bayan hanya penjelasan dalil. Tapi kadang mboten nyambung. Maka perlu yang kedua burhani, dari kurma kita ubah menjadi beras. Nggak ada dalil beras. Tapi kemudian ini bid'ah orang dalile mboten ngaten. Karena sesuai perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat. Itu namanya pemahaman secara burhani. Dan yang ketiga secara irfani. Paham ya? Paham. Podo-podo Quran hadis mungkin penafsirannya bisa beda, gayanya beda, model pahamnya beda. Salafi Quran hadis, LDII Quran hadis, MTA Quran hadis, persis Quran hadis. Sami napa mboten? Sami mboten pengamalannya. Nah, Salafi hisab napa ru'yah? Ru'yah. Muhammadiyah hisab pada Quran hadis.
NU salah napa mboten? NU salah napa mboten? Salah. Salafi salah. Salafi purun haul apa mboten? Salafi purun tahlilan apa mboten? NU purun apa mboten? Nah, padha-padha salah kita. Sama-sama salah. Kalau kita datang ke pondok pesantren NU, bunyinya pondok pesantren salafiyah, ini apa mboten? Salah NU itu. Sebelum kita kenal salafi, NU sudah salah. Ya. Semua pondok pesantren NU bunyinya pondok pesantren salafiyah, pengikut ajaran ulama salaf. Salafi juga pengikut ulama para salafus sholih. Pertanyaannya, sinten sing salaf? NU nopo salafi? Ya. Sing siji suka tahlilan, yang satu anti tahlilan. Podo-podo salah. Maka Muhammadiyah orang ribut, orang urusan bagi Muhammadiyah, salah dan tidak salah. Karena bagi Muhammadiyah dalilnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan salah tidak salah, tapi karena ketawaannya. Maka Muhammadiyah mboten usah pusing mikir salah dan tidak salah. Wong itu hanya klaim kelompok. Kenapa sama-sama salah tapi beda NU dan Salafi? Karena acuan ulama salahnya berbeda. Pertanyaannya, sinten ulama salah? Sinten ulama salah? NU ngaku salah, Muhammad Salafi salah. Tapi acuan ulama salahnya berbeda. Ulama salahnya NU itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi. Itu semuanya dalam pandangan NU adalah ulama-ulama salaf. Salaf ibu bapak ibuannya terdahulu, ulama terdahulu. Sementara Salafi, siapa ulama salaf? Ulama-ulama pada zaman tabi'in dan tabi'in. Kalau begitu siapa yang salah? Nah, terserah monggo lagi. Kenapa beda pemahaman? Ya karena yang satu Imam Syafi'i dan kawan-kawan, yang satu ulama pada zaman tabi'in dan tabi'in. Ulama tabi'in yang diikuti oleh Salafi sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab Quran dan hadis, dalam hal ini adalah Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Sementara NU yang diikuti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kalau tak takon, kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi hidup, Sahih Bukhari pun wonten apa dereng? Dereng wonten. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik yang kemudian terkenal dengan 4 imam mazhab hidup membuat rumusan fikih ketika hadis belum ada. Sahih Bukhari belum ada, apalagi Sahih Muslim, apalagi yang lain. Lalu kalau gitu ikut Kanjeng Nabi pripun wong hadis belum ada. Imam Bukhari itu lahir tahun 1194. Kanjeng Nabi wafat tahun pinten? Kanjeng Nabi wafat tahun 10 setelah hijrah. Ada yang menyebut 10, ada yang menyebut 11, pun monggo lah. Kita ikut yang tahun 10 setelah hijrah. Kalau Nabi wafat tahun 10 setelah hijrah, Imam Bukhari lahir 194, artinya Imam Bukhari baru lahir 184 tahun setelah Nabi wafat. Nengaken Imam Bukhari natepi nangge Kanjeng Nabi napa dereng? Dereng natepi nangge Kanjeng Nabi. Berarti Sahih Bukhari dereng nate diwaos Kanjeng Nabi. Lah nek sameneika Kanjeng Nabi hidup lagi, kita saudari Sahih Bukhari dipun waos, kira-kira dicorati napa disepakati kali Kanjeng Nabi. Nah, itu
Kenapa NU tetap merasa sesuai sunnah? Karena ikut Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i hidup, belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Tetapi Imam Syafi'i menulis kitab untuk pencerahan, untuk memberi petunjuk pada umat Islam bagaimana cara toharoh sampai cara haji, sehingga dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Karena hadis belum ada, maka Imam Syafi'i hanya tradisi yang sudah berjalan ditambah dengan istihad Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak pernah keluar dari sunnah. Maka NU tetap pede karena ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak pernah keluar dari sunnah. Sehingga walaupun apapun yang mereka tampilkan sudah merasa sesuai dengan sunnah. Lah begitu Imam Bukhari lahir, membuat hadis Sahih Bukhari dengan pelacakan, akhirnya menghasilkan Sahih Bukhari. Maka Salafi ikutnya ini. Ulama salaf pada zaman tabi'in sebagaimana tercantum dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sama-sama salaf, yang satu mengacu pada Sahih Muslim dan kawan-kawan, yang satu mengacu pada Al-Um dan Al-Risalah. Pertanyaannya, sinten sing paling sunnah? NU napa Salafi? Jawabannya wallahu alam bishawab. Nah, itu yang paling pas jawabannya wallahu alam bishawab. Keduanya satu syariah Islam, beragam dalam paham. Maka Muhammadiyah adalah paham agama, Salafi paham agama, NU paham agama. Karena paham agama monggo kita pakai, dipedomani masing-masing. Tidak untuk menyalahkan dan tidak untuk disalahkan, tapi untuk dipedomani. Maka apa yang diputuskan Muhammadiyah menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dan warga umat Islam lain yang sepakat dengan pemikiran dan dan keputusan Muhammadiyah. Itulah cara beragama, cara berpaham, sehingga umat Islam satu dalam syariah, beragam dalam paham. Tetapi Bapak Ibu harus jelas dalam berpaham. Kenapa? Biar ibadahnya jelas. Oh, saya ikut Muhammadiyah, mulai cara wudhu sampai haji mengacu pada keputusan Muhammadiyah. Itu cara mengamalkan Islam. Pak tafsir yang lain berbeda, namanya pemahaman. Yang penting amalkan apa yang diputuskan oleh ulama. Karena beragama adalah siapa ikut ulama siapa. Muhammadiyah ikut ulama di Muhammadiyah, ya NU ikut ulama di NU, yang LDI ikut LDI, yang lainnya juga sama. Maka pemahaman akan beragam, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Paham kita ikuti, kita pedomani. Karena tidak ada paham yang tidak berpahala kalau kita ikuti, sekalipun mungkin salah. Nah, maka Kanjeng Nabi mengatakan, idza istatal hakimu fa asofa bahwa ajroni fan apa bahwa ajrun wahid. Nalikana ulama beristihad merumuskan hukum, hasilnya benar pahalanya 2, ketika salah pahalanya 1. Sehingga Bapak Ibu nggak usah khawatir ikut Muhammadiyah, oh ternyata Muhammadiyah salah, nggak usah khawatir, sudah dapat pahala 1 udah cukup untuk masuk surga, insya Allah. 1 udah cukup untuk masuk surga. Padahal kita nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Yang pasti benar adalah Islam, yang pasti benar adalah Quran, yang pasti benar adalah sunnah Nabi, pasti benar. Tapi kan kita ikutnya bukan langsung sunnah Nabi, bukan langsung Quran, tapi Quran setelah diterjemahkan.
Quran setelah ditafsirkan. Sinten sing nafsirkan? Para ulama. Kan gitu. Napa jenengan langsung nang Gusti Allah kan boten. Walaupun ada sing langsung kontak Gusti Allah. Ya, jadi satu Ramadan Muhammadiyah hisab, NU Ru'yah, Lambah Benu langsung telepon Gusti Allah. Kan Gunung Kidul ya, langsung kontak Gusti Allah. Dan hebatnya 5 hari sebelum pemerintah loh beliau. Ya. 5 hari sebelum pemerintah loh beliau sudah puasa. 5 hari sebelum pemerintah, sehingga 5 hari sebelum pemerintah dia sudah lebaran. Tapi beliau nggak ditangkap polisi loh Bapak Ibu. Beliau tidak ditangkap polisi. Apa ditangkap polisi mboten? Kenapa Bapak Ibu kok beliau dibiarkan tidak ditangkap polisi? Karena beliau tidak menyalahkan yang lain. Karena beliau tidak mengaku sebagai yang paling benar dan tidak menghina yang lain. Dia menyampaikan terang-terangan, monggo Muhammadiyah monggo, NU monggo, pemerintah monggo. Itu Mbah Benu. Enggak ya. Maka beliau tidak masuk kategori penistaan agama, nggak masuk. Karena beliau nggak menghina, beliau nggak menyalahkan yang lain. Tapi dengan PD-nya beliau amalkan. Nah, itu. 5 hari sebelum lebaran, beliau udah lebaran Bapak Ibu. Ya kalau selisih sehari masih memper lah ya. Muhammadiyah NU mesti kasetnya sehari jejer. Sebeda apapun NU Muhammadiyah mesti jejer. Orang bakal lah iki 5 dino. Mbah Benu 5 hari jaraknya itu. Tapi dengan PD-nya beliau amalkan. Itulah namanya paham. Selama tidak menyalahkan orang lain, tidak akan diapa-apakan, karena semua tergantung pemahaman dan diamalkan. Maka Bapak Ibu harus jelas dalam paham. Nemboten nanti kados Mbah Benu niku. Halnya membuat sendiri lah. Kalau kita enggak ikut Muhammadiyah, NU yang sudah ada ulama jumhurnya, ulama yang bisa diikuti. Maka ya NU, Muhammadiyah, MUI itu jumhur ulama Indonesia. Nggak usah jauh-jauh dari situ. Sehingga Bapak Ibu harus jelas. Patasir kalau Muhammadiyah nyebutkan, NU ya tidak, Salafi juga tidak. Kalau gitu nanti bahaya, karena jadi Islam yang tidak jenengan. Islam harus jelas ya. Jangan Islam yang tidak. Maka ya sudah, kita mantap dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu cara paham yang dibangun oleh Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sudah berumur 112 tahun. Kalau kita mengacu pada filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun, insya Allah Muhammadiyah sudah lolos dari seleksi alam. Muhammadiyah sudah lolos dari seleksi alam. Artinya insya Allah Muhammadiyah akan eksis selamanya karena sudah lolos dari seleksi alam. Karena seleksi alam, kata Ibnu Khaldun, itu ketika suatu gerakan sudah melampaui batas 40 tahun. Nah, kita sudah 112 tahun sudah lolos kita itu. Tetapi tidak selamanya bisa bertahan kalau kita gagal dalam kaderisasi. Maka menjadi sangat penting kaderisasi supaya dari generasi ke generasi Muhammadiyah tetap eksis, bisa dijamin kehidupannya. Nah, setelah 112 tahun ini apa yang kita lakukan? Maka tadi saya katakan, kalau minta izin mendirikan panti asuhan, kok minta izinnya sekarang, mungkin nggak saya izinkan. Kenapa? Karena kita ingin membangun kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin. Itu namanya makmur, kesejahteraan lahir batin. Bapak Ibu, apa yang paling jadi masalah di masyarakat sekarang ini? Ya, kalau saya di rumah
tetangga datang, Pak Tasir, anak saya sudah selesai kuliah. Kalau di Muhammadiyah lowongan pekerjaan ini apa? Jadi Muhammadiyah adalah PKO, penolong kesengsaraan umum. Muhammad itu PKO, penolong kesengsaraan umum. Saya di kantor, orang datang, Pak Tasir, anak saya sudah selesai kuliah. Kalau di Muhammadiyah ada lowongan pekerjaan. Pulang sampai rumah, tetangga datang, Pak Tasir, anak saya sudah selesai kuliah. Kalau ada lowongan pekerjaan. Besuk rumah sakit loh. Besuk ke rumah sakit, saya besuk orang sakit, yang sakit pun sama, Pak Tasir, kalau ada pekerjaan. Ya. Artinya Muhammadiyah harus hadir di tengah-tengah orang yang sengsara. Kesengsaraan paling berat sekarang adalah mencari lapangan pekerjaan. Ya. Apalagi PHK di mana-mana. Sritek 50.000 coba. Ya. 50.000 pekerjanya, di rumah ada istri dan anak, ada suami dan anak. Bayangkan kalau kemudian di PHK sekian ribu orang pengangguran, padahal kan harus makan. Ketika nganggur, nggak punya sumber nafkah, harus makan, apa yang terjadi? Kriminal. Maka di abad keduanya ini Muhammadiyah bagaimana hadir tengah-tengah kesengsaraan masyarakat. Kalau dulu orang cari sekolah, susah cari sekolah, Muhammadiyah mendirikan sekolah. Dulu susah cari poliklinik untuk cek kesehatan, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, poliklinik. Dulu banyak anak terlantar, Muhammadiyah mendirikan panti asuhan. Itu semua sekarang sudah selesai. Sekolah sudah banyak, rumah sakit sudah banyak, panti asuhan sudah banyak. Tidak ada orang sulit mencari masjid. Sudah banyak masjid. Jarak satu dengan yang lain cuma 10 meter itu masjid. Ya. 10 meter jarak satu dengan yang lain, semuanya pakai speaker, azan bareng coba. Ya. Jaraknya 10 meter, azan bareng, speaker kabeh, kadang sampai 16 speakernya. Sesuara angin masing-masing 16. Sing jamaah mukur 2 orang. Itu pun marbot. Akas speakernya daripada sing jamaah itu. Sehingga sudah nggak perlu nambah masjid ibaratnya. Sekarang yang perlu adalah membangun pekerjaan, membangun lowongan kerja. Maka kita tidak hanya mengajak masyarakat datang ke masjid, tidak hanya mengajak masyarakat datang ke rumah tahfidz, tapi kita mungkin perlu mengilhami Abdurrahman bin Auf ketika hijrah. Beliau mengajak kita kemana Bapak Ibu? Ke pasar. Lah ini nampaknya dilupakan umat Islam, pergi ke pasar. Di Sahih Bukhari ada subbab dalam hadis itu, babnya berbunyi babu ihoin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor. Kan itu. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin orang yang mendampingi hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, 500 km lebih, hanya naik onta. Artinya harta yang mereka bawa hanya sedikit, karena tidak bawa tronton, bawahnya onta, ya, hanya sedikit. Sampai Madinah menjadi orang yang tidak berharta, tidak punya rumah. Rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal di Mekah. Tetapi kaum Ansor luar biasa, Nabi mempersaudarakan muhajirin dengan Ansor. Maka terjadilah dialog antara muhajirin yang diwakili oleh Abdurrahman bin Auf dengan kaum Ansor diwakili oleh
Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi tidak sekedar orang Ansor Madinah, tapi orang kaya. Muhajirin orang yang hartanya habis, maka dipersaudarakan oleh Nabi. Begitu dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi sebagai orang kaya mengatakan, wahai teman-teman Muhajirin, nuqasimukum hadhil amwal wal buyut. Wahai orang-orang Muhajirin, kami akan berbagi untuk kamu sekalian harta dan rumah. Hebat kan? Kami akan berbagi untuk kamu sekalian harta dan rumah. Luar biasa orang Ansor. Rumah kami sebagian silakan ditempati, harta kami silakan dimiliki. Itu kaum Ansor, kaum penolong Muhajirin. Bahkan ibu-ibu yang lebih hebat lagi, bal nuqasimukum azwajana, bahkan kami akan berbagi istri-istri kami. Sepakat mboten Bu kira-kira? Ibu-ibu nek suami bojone akeh dibagi-bagi seneng mboten Bu? Pun Pak Tasir bagi mawon setunggal mawon kula mawon sing mboten dibagi ngaten Ibu. Ya. Jadi bal nuqasimukum azwajana, bahkan kami akan berbagi istri-istri kami. Silakan kamu lihat mana istri kami yang kamu sukai, silakan kamu sampaikan ke saya, akan saya cerai dan silakan kamu nikahi. Luar biasa ya. Sampai segitunya kaum Ansor akan menyerahkan harta, menyerahkan rumah, menyerahkan istri untuk kaum Muhajirin. Tapi jawaban Abdurrahman bin Auf luar biasa. Apa jawabannya? Barakallahu lakum. Berkah Allah untuk kami semuanya, tetapi bal duluna ilasu. Jadi la hajatalana fiha duluna ilasu. Saya tidak butuh itu semua. Nah, ini ya. Saya tidak butuh bantuan harta, saya tidak butuh bantuan rumah, saya tidak butuh bantuan istri. Tapi duluna ila suq. Tunjukkan aja kepada saya di mana ada pasar. Natajiru wa natasibu. Di pasar saya akan berbisnis, di pasar saya akan berusaha. Aghnahumullahu ta'ala. Insyaallah mereka orang-orang Muhajirin akan menjadi orang kaya. Sehingga kalau Muhammadiyah ingin makmur, Muhammadiyah sekarang harus mulai meramaikan pasar. Nah itu ya. Nah selama ini ormas Islam sibuk di pesantren, sekolah, perguruan tinggi, panti asuhan. Sementara yang sibuk di pasar sinten? Nah, yang sibuk di toko siapa? Cina. Akhirnya mereka menguasai pasar. Mereka menghasilkan 9 naga. Nah itu. Begitu mereka sudah sedemikian kuatnya menghasilkan 9 naga, baru kita bengok-bengok, kita dijajah kita mau gitu. Nah selama ini ngapain kita itu ya? Baru sekarang bengok-bengok sadar kita dijajah. Padahal mereka sudah lama membangun pasar. Sampai pasarnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi semua dikuasai Cina. Dengan badai ihram badai tawaf, ya, badai haji, umroh, maka baju ihram yang jenengan pakai buatan Cina. Ya, bayangkan di tempat yang paling suci kita pakai ternyata buatan orang. Jangan-jangan dia ateis komunis. ya, ironis kan? Baju paling suci yang kita pakai di tempat Baitullah, tempat yang kita sucikan, buatan mungkin orang komunis, mungkin orang ateis. Tapi itulah yang terjadi karena mereka dari awal sudah membangun pasar. Sementara kita hanya sibuk di pondok pesantren. Kita sibuk di rumah tahfidz.
Akhirnya semua ormas Islam adalah ormas kota amal. Ini apa gini? Semua ormas Islam, ormas kota amal. Harapannya cuma dapat CSR gini, tapi tidak pernah menjadi penghasil CSR. Yang menghasilkan CSR mereka. Lalu umat Islam punya apa kemampuannya? Nah, maka mulai hari ini kita bangun ekonomi. Walaupun sudah tinggal jauh, tapi tetap harus memulai. Nah, kalau nggak memulai, lalu kapan? Ya. Walaupun sudah sangat berat, kenapa? Mereka sudah punya 9 naga. Ya. Sudah terlalu berat. Mereka sudah punya 9 naga, sudah menguasai seluruh dunia, bahkan tempat paling suci sekalipun bagi umat Islam, yakni Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu semua full sudah dikuasai Cina. Mulai dari jilbab, baju ihram, sajadah, sampai mainan anak-anak. Ya. Onta berjalan, bunyinya tolak al-badru alaina. Onta-ontaan berjalan, bunyinya tolak al-badru alaina. Singgawet Cina PKI coba. Singgawet Cina komunis bayangin. Ya. Nah, sementara kita mengukur bisa nyeneni nang WA, gitu kan? Dijajah kan itu. Masa seperti ini akan terus menerus? Kita memulai, maka mari kita jangan hanya mengajak anak-anak ke panti asuhan, jangan mengajak anak-anak datang ke rumah tahfidz, tapi ajak anak-anak kita ke pasar. Untuk apa? Untuk membangun ekonomi. Karena siapa yang menguasai dunia, yang menguasai teknologi dan ekonomi. Ketertinggalan umat Islam dibanding Yahudi Nasrani adalah di bidang ekonomi dan teknologi. Kalau Bapak Ibu, teknologi yang kita pakai sehari-hari, mulai dari speaker, HP, kemudian shorting, mana yang buatan umat Islam? Mana yang buatan umat Islam kira-kira? Mulai dari mic, HP sampai kamera, mana yang buatan umat Islam? Paling pol snack gitu ya. Paling pol snack itu pun jangan-jangan juga mereka yang membuat ya.